Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah luar biasa ini ya, panjang banget dan full tim ya, karena memang Prof. Prof. Nizam itu di pendidikan tinggi dan kelihatannya Mas Menteri itu terus terang setelah saya ngikuti ya, pernah berapa kali ketemu dan dengan Pak Nizam juga, kelihatannya yang di perguruan tinggi tanda petik dikasih gitu ya, diberikan sebesar-besarnya kepada Dirjen Pendidikan Tinggi. Hari ini sudah hadir, saya lihat ada Bapak Hermanto Dardak, Pak Muhammad Ajis, dan yang lain-lain. Untuk itu, Bapak Ibu, kita aturannya adalah bagi yang ingin sholat, mangga saja langsung ya. Sholat, ya, jadi tinggalkan sementara Bapak Ibu dengan sholat. Pak Dino masih bisa bergabung, apakah ada acara lain Pak Dino? Saya bergabung tapi in and out ya. Ya, oke. Kalau gitu kita lanjut ke pemaparan berikutnya, yaitu Ketua Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Diaspora. Itu sudah kelihatan Pak Muhammad Ajis ya, dari Jepang. Silakan sambil mempersiapkan Pak Ajis berbicara. Oke, Ini di Jepang. Apakah kedengaran Pak Adi? Pak Arief, apakah kedengaran Pak Arief? Ya, sudah. Kedengaran ya? Oke. Saya mau share screen dahulu. Semoga bisa ya. Apakah oke. Kelihatan ya Pak Prof. Arief? Ya semuanya ya? Oke. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Saya Aziz ya. Kebetulan saya sekarang diamanai sebagai Ketua Umum dari Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau biasanya kita singkat sebagai I4 ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dino ya, dan juga kepada semua panitia, termasuk Prof. Arief dan juga kepada semuanya. Ini kesempatan yang sangat baik sekali ya. Saya secara pribadi ataupun secara organisasi untuk berkolaborasi dengan teman-teman ADI dan juga dengan teman-teman dosen semuanya di Indonesia gitu loh. Nah ini kesempatan yang bagi saya kesempatan yang sangat emas sekali ya, karena bagaimanapun ke depannya bagaimana kita bisa mempunyai rasa mutual collaboration yang sangat kuat, itu akan tergantung kepada kita sendiri. Gitu. Nah, saya kurang tahu waktu saya berapa Pak Prof. Adi ya, Prof. Arief ya, 30-an menit ya sepertinya ya, atau kurang lebih seperti itu ya, saya kira ya. Oke, saya akan berbicara tidak akan terlalu banyak ya. Hari ini mungkin yang pertama yang mungkin saya perkenalkan adalah terkait dengan I4 itu sendiri, dan juga mungkin nanti di slide beberapa slide terakhir mungkin baru saya akan bicara terkait dengan online class atau online learning yang memang diadopsi oleh Jepang itu sendiri. Ya karena bagaimanapun Jepang ini kondisinya juga lumayan berbeda ya. Kalau misalkan kita lihat mungkin di beberapa negara maju, salah satu negara yang tidak mengadakan masif tes untuk COVID-19 itu ya hanya Jepang saja sebenarnya. Gitu. Tapi alhamdulillah kita tidak mengadakan masif tes, kita tidak mengadakan lockdown, ya. Jadi kita hanya mengadakan seperti PSBB seperti di Indonesia, tetapi malah mungkin lebih fleksibel lagi. Tapi alhamdulillah kita bisa dinilai sebagai negara yang berhasil untuk mengkonten dari COVID-19 ini. Oke, saya lanjut saja ke pembicaraan selanjutnya. Oke. Nah, ini perkenalan terkait dengan saya. Kebetulan saya sekarang Associate Professor di University of Tokyo ya. Kebetulan ini universitas yang paling tua di Jepang. Sebelumnya kita menyebutnya sebagai Imperial University di Jepang ini. Dan sekitar tahun 40-an itu kita berganti lagi ke nama sebagai the University of Tokyo.
Kebetulan seperti saya sebutkan tadi bahwa saya kebetulan sekarang diamanai sebagai Ketua Umum dari I4 atau Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Bidang saya sendiri sebenarnya mechanical engineering, tapi saya lebih fokus kepada energi systems, tapi dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu termodinamika ataupun yang lain, dan juga sebagian terkait dengan chemical engineering dan juga terkait dengan electrical engineering. Nah, terkait dengan visi ataupun misi 4, gitu ya, mungkin ini juga bisa diakses di website I4 itu sendiri. Nanti silakan Bapak Ibu, silakan yang berminat untuk bergabung dengan I4 atau minimal ingin mengetahui apa sih I4 secara mendalam. Ya, ini visi dan misi ini juga kita tuliskan juga di website kita. Pada dasarnya visi kita sangat simpel sekali, ya. Ya, kita ingin menjadi sebuah wadah bersama sebenarnya. Dan di sini ketika kita berbicara tentang terkait dengan kebersamaan, itu otomatis ada beberapa keyword yang mungkin sangat penting sekali gitu. Seperti tadi mungkin sempat disinggung oleh oleh Mas Menteri dan juga oleh beberapa pembicara sebelumnya, itu bagaimana kita bisa mengadakan sebuah mutual collaboration, itu yang pertama. Dan yang berikutnya itu adalah bagaimana kita bisa mengadakan sebuah open innovation gitu ya. Ataupun nanti ke depannya lagi ada sebuah hubungan yang memang sinergis. Dan ini beberapa keyword seperti ini mungkin akan menjadi hal yang sangat penting, apalagi ketika kita berbicara dalam koridor kampus Merdeka itu sendiri gitu loh. Nah, ini kita berharap secara organisasi I4 ini sendiri juga bisa berkontribusi dalam hal ini, terutama saya sendiri sebagai Ketua Umum juga selalu mengencourage rekan-rekan kita, baik rekan-rekan kita yang diaspora ataupun rekan-rekan kita notabene ilmuwan Indonesia, domestik in Indonesia, agar selalu berusaha untuk saling membuka diri. Ya. Kita mencoba untuk membuat sebuah open innovation platform yang terbuka bagi kita semuanya. Kita saling loyal. Ya. Di sini kita saling mensinergikan segala kapasitas, segala kapabilitas kita, dan juga segala hal yang bisa kita punyai, ya, agar akhirnya target kita adalah kita amplify output yang selama ini mungkin biasa-biasa saja, tetapi dengan adanya sebuah mutual collaboration ataupun synergetic collaboration ini, otomatis kita mengharapkan adanya sebuah output yang jauh-jauh lebih teramplifikasi. Gitu. Nah, visinya juga dalam periode 2020-2022 ini kita mengadopsi misi yang lumayan simpel saja. Yang pertama adalah bagaimana agar I4 ini aksesibel pada rekan-rekan ilmuwan domestik semuanya gitu loh. Kita berharap bahwa ketika kita melihat seperti Cina, India, ataupun yang baru-baru saja misalkan seperti Vietnam gitu ya. Mereka melihat bahwa mereka bisa maju, itu kemajuan mereka merupakan sebuah kemajuan bersama antara diaspora mereka yang ada di luar negeri dan juga ilmuwan ataupun resource yang ada di dalam negeri itu sendiri. Mereka maju secara bersama. Kita bisa menilai ya beberapa profesor besar yang dari Cina, dan mereka sudah menjadi profesor-profesor yang bagus di beberapa negara atau di beberapa negara terutama Western countries. Itu mereka punya power yang sangat kuat, dan juga biasanya mereka juga menarik beberapa resource atau minimal mereka membuat sebuah networking yang sangat kuat dengan mainland Cina itu sendiri. Gitu. Nah, ini bagaimana agar kita sama dalam I4 ini sendiri, tujuan kita adalah bagaimana agar kita sebagai diaspora itu juga punya cakupan, punya loyalitas yang kuat juga terhadap hal ini, dan silakan itu bisa diakses oleh rekan-rekan kita yang ada di dalam negeri ataupun domestik di Indonesia. Gitu. Jadi kita maju secara bersama, kita maju secara equal, egaliter, ya, bukan berarti yang di luar negeri itu lebih, itu juga bukan berarti seperti itu. Yang di luar negeri juga pasti kita membutuhkan sebuah resource, kita membutuhkan sebuah pembelajaran juga, kita membutuhkan sebuah ide juga. Nah, ini pasti akan ketika kita munculkan sebuah synergic collaboration ini, otomatis akan muncul sebuah output yang jauh lebih besar. Dan itu pasti dalam pengalaman saya sendiri minimal, itu jelas output saya juga bisa lebih teramplifikasi, dan output rekan-rekan kita yang ada di Indonesia itu juga akan lebih bertambah lagi gitu loh. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan, memperkuat sumber daya kita ya sebagai ilmuwan, baik dalam negeri ataupun yang kita diaspora,
Dan juga yang poin ketiga yang terpenting juga adalah kita sebagai diaspora itu juga kita bisa membuat sebuah network yang sangat kuat. Ya, jadi bagaimana kita membuat sebuah kolaborasi antar diaspora, selain diaspora dan juga dengan diaspora ilmuwan yang ada di Indonesia, dan ini akan tercipta sebuah massive collaboration yang kita berharap ini juga akan meningkatkan sebuah output yang jauh-jauh sangat-sangat besar sekali gitu. Nah, terkait dengan I4 sendiri, kepengurusannya saat ini seperti ini, ya, ada Dewan Pembina, ada Ketua Umum, kebetulan saya sendiri, ada Sekjen, kebetulan sekarang adalah dipegang oleh Mbak Sastia, beliau dosen di Osaka University, dan juga beberapa pengurus harian, kita punya 4 pengurus harian, dan juga Managing Director untuk 7 kawasan, termasuk kawasan yang ada di Indonesia. Dan mulai tahun 2020 ini kita mengencourage, ya, kita mencoba men-settle beberapa klaster ilmu pengetahuan yang kita harapkan nanti ke depannya inilah pintu utama bagi kita untuk mengadakan sebuah kolaborasi yang mutual, baik itu sama diaspora ataupun diaspora dengan ilmuwan yang ada di Indonesia. Dan ini kita ada 13 klaster ilmu pengetahuan, ya. Jadi silahkan kepada rekan-rekan semuanya yang tertarik untuk bergabung ke I4, silakan untuk mendaftar saja, nanti bisa kita arahkan ke masing-masing klaster ilmu pengetahuan. Jadi di ilmu pengetahuan ini kita punya koordinator untuk masing-masing klaster ini, dan kedepannya memang kita sedang developing sistem juga, dan kedepannya kita bisa bagaimana kita bisa untuk mengencourage dan juga mengoptimalkan diskusi, ya, antara diaspora dan juga ilmuwan-ilmuwan yang ada di Indonesia. Dan terutama ini kita wadahi dalam bentuk klaster ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, terkait dengan potensi persebaran ilmuwan diaspora, memang dalam kondisi sekarang ini berdasarkan data yang kita peroleh beberapa waktu yang lalu, dan ini belum mencakup data dari semuanya gitu loh. Dan ini data yang masuk ke database kita yang notabene-nya masih data awal, ya. Dalam perhitungan, dalam prediksi kita ada sekitar 600 diaspora yang ada di luar negeri. Diaspora ini kita definisikan adalah notabene-nya mereka adalah yang sudah lulus S3 dan juga fokus untuk melakukan riset itu sendiri. Baik dia beraktivitas sebagai akademia ataupun mereka beraktivitas sebagai pegawai atau misalkan employee di sebuah perusahaan, tapi lebih fokus kepada research and development. Nah, ini beberapa kegiatan yang sempat kita lakukan hingga sekarang. Sebagai informasi bahwa I4 itu sendiri didirikan tahun 2009 idenya, dan kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan, ya, dari tahun 2010 hingga sekarang. Dan mungkin yang terakhir ini adalah kita aktif pula untuk membantu bekerjasama dengan Mendiktek Dikti waktu itu untuk mengadakan SCKD, Simposium Cendekiawan Kelas Dunia ataupun berkelas visiting profesor dari tahun 2016 hingga kemarin tahun 2019. Dan beberapa kegiatan aktif dari kita terkait juga dengan I4 Talks, ya, ataupun I4 Lectures, ataupun I4 Scientific Writing, ataupun misalkan lebih ke arah tutorial, mentoring, ataupun yang lain. Jadi silahkan kepada rekan-rekan dosen semuanya jika ada keinginan atau interest untuk bekerjasama dengan diaspora yang ada di luar negeri, yang kebetulan anggota dari I4 itu sendiri, silahkan mengkontak kita. Insya Allah kita bisa saja adakan sebuah I4 Lecture, ya, sebuah series. Bisa saja kita bekerjasama dengan kampus, atau misalkan kita bisa saja bekerjasama dengan beberapa kampus untuk mengadakan kuliah secara online itu sendiri. I4 Lecture ini pernah diadakan beberapa waktu, ya, dengan berkolaborasi dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia. Sedangkan I4 Talks ini perbedaannya adalah I4 Talks itu lebih kepada ini adalah tematis, ya, tematis, dan ini sebagai acara berkesinambungan, biasanya diadakan setiap bulan oleh bidang acara dalam I4 itu sendiri. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan yang sempat kita kerjakan, yang sempat kita lakukan, ya. Ada International Scientific Conference, ada juga SCKD di tahun 2019 ini, kita bekerjasama untuk SCKD ini dari tahun 2016, dan juga beberapa I4 Talk Series,
Ini I4Talk Lectures, bekerjasama dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia, dan juga beberapa penerbitan yang sempat kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk keanggotaan anggota IMPAT ini tidak hanya terfokus kepada diaspora yang ada di luar negeri, tapi juga silakan jika ada Bapak Ibu yang tertarik. Jadi Bapak Ibu dari yang notabene adalah ilmuwan Indonesia, ilmuwan domestik di Indonesia yang tertarik untuk menjadi anggota IMPAT, silakan untuk mendaftar di link ini, di tautan ini ya, atau dengan barcode yang ada di sini. Dan ini juga bagaimana skema untuk pendaftarannya. Silakan untuk mendaftar lebih dahulu, nanti setelah itu kita akan memberikan sebuah akses kepada database untuk diisi informasi yang lebih lanjut. Nah, kerjasama dengan diaspora itu sendiri, target kita terakhir adalah sebuah capacity building. Dan capacity building kita tahu bahwa itu membutuhkan resource yang besar, itu membutuhkan waktu, itu membutuhkan sebuah loyalitas, itu membutuhkan sebuah devotion yang sangat besar sekali. Dan kita ketahui pula bahwa diaspora kita itu juga developing. Jadi jangan berharap ada memang diaspora kita yang notabene sudah top level, itu ada, sudah lumayan banyak. Cuman permasalahannya ketika kita membandingkan dengan Cina, kita membandingkan dengan India, atau kita membandingkan dengan Israel, atau misalkan dengan Vietnam, even dengan Vietnam pun, ya, itu notabene-nya resource kita itu masih di bawahnya, gitu loh. Nah, ini karena ini kita perlu jujur juga dalam hal ini. Maksudnya kejujuran di sini ini kita berharap kita bisa mengukur posisi kita atau memposisikan kita secara benar, gitu loh. Nah, jadi dari kesimpulannya yang saya rasakan sendiri bahwa diaspora kita itu sedang developing. Gitu ya. Jadi saya berharap, ya, saya secara pribadi berharap ya agar baik rekan-rekan diaspora ataupun rekan-rekan ilmuwan yang ada di Indonesia itu bisa saling memperkuat kita ya, memperkuat kita karena kenapa dari tadi saya sangat fokus sekali untuk amplifying the outcome gitu loh. Karena saya yakin ketika ada sebuah mutual collaboration yang sangat baik antara kita, baik kita sebagai diaspora ataupun dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia, otomatis outcome itu akan sangat besar sekali dan itu akan benefit itu pasti akan berimbas kepada kita sebagai diaspora dan juga kepada rekan-rekan yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita men-set pada 3 level bentuk kerjasama ini, bisa sampai sebagai initial atau startup stage, kemudian kepada advanced stage, ya, dan juga kepada follow up stage. Dan ini target memang follow up stage yang lumayan lama, ya. Bisa saja dari diaspora ini punya kolaborasi yang sangat bagus dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia. Targetnya adalah capacity building, targetnya ada bagaimana memang punya sebuah open innovation platform di antara beberapa parties atau entities yang terlibat ini, sehingga rekan-rekan ilmuwan yang ada di Indonesia juga bisa punya akses yang lumayan fleksibel pada kampus yang ada di mana diaspora itu berada, dan juga sebaliknya rekan-rekan diaspora juga bisa mengakses rekan-rekan atau fasilitas yang ada di Indonesia. Dan ini saya secara pribadi juga sudah mencoba menginisiasi hal ini gitu ya, dari bagaimana agar rekan-rekan yang ada di Indonesia juga bisa mengakses lab yang saya punya di sini ataupun beberapa fasilitas yang dipunyai oleh universitas itu sendiri. Nah, ini filosofi yang saya selalu coba fokuskan dalam hal ini ya. Kita moving, karena kita sering memakai kata kolaborasi itu sendiri, tapi sebenarnya kolaborasi seperti apa yang kita targetkan gitu loh. Nah, mungkin yang pertama kita join. Ya. Kata join ini mungkin yang sangat-sangat mudah sekali. Oke, join dalam sebuah proyek, kita mengadakan kerjasama dalam sebuah proyek tertentu, proyek selesai, udah selesai. Itu join saja. Nah, yang terpenting lagi adalah collaboration lebih lanjut. Ini dalam hal ini kenapa saya memakai kata Jepang di sini, karena filosofi di Jepang di sini untuk kata join ataupun collaboration ataupun co-creation ini sangat-sangat dalam sekali filosofinya. Jadi collaboration itu sendiri itu keduanya benar-benar saling menguntungkan. Keduanya saling bergerak, keduanya saling bekerja sama itu sendiri, otomatis itu collaboration. Kalau join, ya udah join saja, kita melakukan secara bersama. Tapi belum tentu itu memunculkan sebuah impact yang benar-benar beneficial untuk kedua atau beberapa untuk parties atau entities yang terlibat dalam hal itu. Dan yang terakhir itu adalah co-creation. Co-creation itu sendiri adalah memang kedua belah pihak atau semua pihak yang terlibat di situ itu memang benar-benar sudah loyal
memang benar-benar sudah itu saling menciptakan gitu loh ya. Jadi ketika satu mencoba maju atau menciptakan sesuatu, dia juga mengajak yang lainnya gitu. Jadi memang udah terwujud seperti benar-benar sebuah open innovation platform di situ. Nah, ini target kita adalah sebenarnya di situ, co-creation itu sendiri. Jadi adanya sebuah platform, adanya sebuah atmosfer yang dimana kita bekerja secara bersama-sama, seperti kita satu entitas, seperti kita satu lab, kita maju secara bersama, dan itulah target yang sebenarnya target dari kolaborasi yang sebenarnya yang kita inginkan. Nah, ini dari value creation ataupun institution yang beberapa kali atau minimally sering digembor-gemborkan oleh kampus kita di sini ya. Value creation dari institusi ini sendiri sebenarnya ada 3 poin di sini yang sangat penting bagi kita semuanya. Yang pertama adalah sustainable innovation, ya, kita punya roadmap, kita punya beberapa grand design, ya, yang memang itu akan menjadi sebuah proyeksi beberapa tahun yang akan datang. Mungkin tidak hanya beberapa tahun yang akan datang, bisa saja 30 tahun, 50 tahun, ataupun 100 tahun yang akan datang. Ini kita punya grand design di situ. Nah, yang kedua adalah discovery and solution, engage globally. Ya, bagaimana kita, memang kita, baik secara pribadi ataupun kita secara institusi, itu bisa diakui secara internasional. Dan yang ketiga adalah amplify the outcomes. Untuk amplify the outcomes ini yang dari tadi saya garis bawahi adalah collaborative innovations. Ya. Jadi tidak hanya kita bekerja sama, tidak. Bekerja itu penting, tapi yang terpenting adalah innovate. Ya. Saling inovasi, saling memberikan ide, saling memberikan masukan, ya. Saling memajukan satu dengan yang lain. Inilah yang terpenting di situ. Dan ketika kita bisa bekerja sama seperti itu, otomatis kita akan menciptakan sebuah value yang sangat-sangat beneficial sekali. Nah, tadi yang saya sebutkan ya, tas-tas yang ada untuk institusi sendiri adalah, pertama adalah global excellence, bagaimana kita mengejar kita agar kita selalu punya posisi yang lumayan bagus ya. Permasalahannya adalah bukan posisi yang kita kejar, bukan. Tetapi yang kita harapkan adalah akhirnya sejauh mana institusi ataupun ketika kita membreakdown researcher yang ada di dalamnya, mereka punya manfaat, mereka punya role yang sangat signifikan pada dunia itu sendiri. Inilah yang sangat-sangat penting sekali. Jadi sekali lagi kita tidak hanya mengejar excellency dalam arti ranking itu sendiri, gitu ya. Tapi yang terpenting adalah konten daripada itu, gitu. Dan ini beberapa hal yang mungkin setiap universitas pasti akan berbeda. Gitu. Nah ini terus terang saya ketika saya di Tokyo University ini mungkin sedikit berbeda dengan ketika saya membandingkan antara Tokyo University dengan NUS misalkan, National University of Singapore misalkan gitu ya. Kalau di Jepang ini memang nurturing, maksudnya menghidupkan, mentoring itu memang sangat-sangat penting sekali dari satu sampai akhir gitu. Dan alhamdulillah dari hasil nurturing ini dari kampus kita sendiri akhirnya kita bisa menghasilkan 16 Nobel laureate hingga sekarang gitu. Dan itu menghasilkan Nobel laureate ya, Nobel Prize winner itu butuh sesuatu yang sangat-sangat lama ya, bukan hanya butuh dalam 1-2 tahun kita meng-hire orang hebat terus setelah itu kita mencoba mengevaluasi dia 10 tahun, kalau misalkan dia nggak perform kita lepas dia, bukan seperti itu. Tetapi filosofi yang terpenting di situ adalah bagaimana kita bisa memang nurturing, kita menghidupkan, kita mendidik baik itu faculty, baik itu student di situ agar mereka benar-benar bisa mengerjakan sesuatu yang mereka punya interest di situ dan memang suatu saat mereka akan punya sebuah impact yang sangat besar. Dan ini mungkin grand design di sini yang sangat penting sekali. Gitu. Oke, ini mungkin keyword yang lumayan sangat penting juga, open innovations. Tadi mungkin disebutkan oleh Mas Menteri ini juga dan juga oleh kalau tidak salah oleh Prof. Arif ya, rektor juga dari IPB. Nah, open innovation ini sangat penting sekali gitu. Kita sebagai diaspora dan juga rekan-rekan semuanya mungkin yang ada di Indonesia gitu ya. Bagaimana kita punya sebuah platform yang memang terasa kita seperti di satu tempat sendiri. Kita seperti tidak ada barrier yang saling memisahkan antara kita dengan rekan-rekan semuanya gitu ya. Kita bisa saling mengencourage, kita bisa saling bertukar ide, kita bisa saling mengerjakan bersama ya, mengingatkan ya. Nah, inilah bagaimana kita bisa meningkatkan open innovation sendiri. Nah, open innovation itu sendiri tidak hanya antar ilmuwan, ya, antar ilmuwan kita, tapi tentunya tadi seperti disebutkan oleh Mas Menteri itu sendiri,
open innovation itu bagaimana agar kita sebagai ilmuwan itu juga kita bisa melihat dunia nyata yaitu industri itu sendiri ataupun kenyataan sosial yang ada, ataupun sebaliknya bagaimana agar kita bisa memfasilitasi dunia industri ataupun dunia sosial yang ada di luar sana untuk mengakses ilmu atau misalkan fasilitas yang kita punya di situ. Nah, ini yang terpenting, keyword juga yang saya beri warna merah juga di sini adalah terkait dengan spaces for co-creations. Jadi target dari kolaborasi itu sendiri terakhir adalah co-creation itu sendiri. Saya ulangi lagi, co-creation itu sendiri, gitu ya. Jadi saling menciptakan atau saling memberikan sesuatu yang memang sangat berharga dari kita kepada orang lain, gitu ya. Dan inilah kalau menurut saya hal-hal yang memang tujuan target dari kolaborasi itu sendiri, spaces for co-creations. Oke. Ini ketika kita melihat, kita perlu mengukur diri kita sendiri sebenarnya ya, bagaimana ketika kita memposisikan antara US sama Asia Innovation Models. Nah, basically kalau di Amerika itu kan disruptif dan juga open. Mereka sangat open sekali, baik itu universitas ataupun industri macam-macam, mereka sangat open sekali, dan mereka basically riset mereka adalah disruptif. Tidak hanya incremental, tidak hanya peningkatan atau perbaikan dari riset atau misalkan dari barang-barang yang ada sebelumnya, tapi lebih disruptif. Disruptif itu berarti merusak atau menghancurkan teknologi sebelumnya. Gitu ya. Misalkan iPhone generasi pertama itu disruptif, tetapi iPhone generasi berikutnya atau Android berikutnya itu otomatis dia merupakan incremental saja. Dia hanya perbaikan saja. Tapi yang pertama yang notabene dari telepon yang pakai tombol ya kepada touch itu bisa disebut sebagai sebuah disruptif. Otomatis dia akan merusak pasaran dari telepon manual yang sebelumnya dipunyai. Nah, sedangkan Indonesia atau misalkan Jepang itu sendiri dalam hal ini saya menyebutnya hampir sama. Kita punya karakteristik yang hampir sama antara Indonesia dan Jepang. Dalam hal ini adalah kita terbaliknya, yaitu kita lebih close ya. Kita punya barrier, social barrier di situ, punya culture sebenarnya di situ yang lumayan berbeda juga, dan juga incremental. Ya, kita suka dengan perbaikan step by step. Apakah ini buruk? Tidak. Saya tidak berbicara bahwa ini baik atau buruk, tidak. Tapi kita berharap bahwa ini kita tetap konsisten. Terkait dengan closed system, bagaimana agar kita bisa membuka diri, kita mengetahui karakter kita, otomatis kita bagaimana agar kita bisa memperbaiki diri, kita bisa bagaimana kita bisa mengejar tadi apa yang kita sebut sebagai co-creation atau misalkan open innovation itu sendiri gitu. Dan terkait dengan incremental itu nggak masalah. Incremental itu suatu hal yang sangat bagus juga. Cuman memang disruptif ataupun quantum leap inovasi yang bersifat disruptif ataupun quantum leap itu juga sangat penting sekali. Jepang notabene semua teknologi itu pada basisnya adalah incremental. Ya. Selain memang ada beberapa yang disruptif, ada juga yang quantum leap. Ya. Tapi incremental itu menjadi sebuah basic dari teknologi yang ada. Kita ketahui misalkan ya dari teknologi Toyota yang sebelumnya basically mereka hanya mengembangkan teknologi-teknologi yang ada di Amerika, hingga sekarang mereka bisa melewati teknologi yang dipunyai oleh Amerika itu sendiri. Nah, inilah yang kita sebut sebagai incremental di situ. Ada sebuah konsistensi di situ, gitu ya. Nah, ini mungkin di sini yang ingin saya sampaikan adalah kita mengetahui posisi kita dan bagaimana kita harus bergerak ke depannya. Nah, ini problems and reality antara diaspora dan juga collaboration yang ada. Seperti tadi saya sebutkan, diaspora itu juga sedang berkembang, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Ya. Ketika saya memproyeksikan, ketika saya meng-average, berapa sih yang sebenarnya sudah benar-benar diaspora yang memang sebenarnya settled dengan achievement yang bagus, dengan posisi yang memang atau punya otoritas yang bagus, macam-macam, itu berapa persen dibandingkan dengan yang mungkin masih developing di bawahnya, itu berapa persen. Dari kesimpulan saya bisa mengatakan bahwa kita memang masih fokus pada developing itu sendiri. Gitu. Ketika kita membandingkan dengan Cina, otomatis kita masih di bawah, masih di belakangnya, gitu ya. Nah, ini terkait dengan hal itu, otomatis ada beberapa hal yang mungkin diaspora itu juga masih limited. Ada beberapa otoritas yang masih terlimitasi, masih terbatas, dan juga resources. Ya. Dan yang saya takutkan juga adalah mungkin ya saya tidak bersifat suudon atau misalkan underestimate, tidak, tetapi saya berharap agar diaspora itu juga punya loyalitas, juga punya komitmen yang sangat tinggi
ya, meskipun kita tidak ada berada di Indonesia pun, tapi loyalitas ataupun komitmen kita untuk bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia itu harus kita tingkatkan sekali lagi. Gitu. Dan yang terpenting juga bagaimana kita bisa meminimalkan sebuah personal interest yang ada. Personal interest itu nanti hanya mengikuti saja, bukan menjadi sebuah tujuan utama. Ya, ketika kita berhasil dengan kolaborasi kita berhasil dengan riset bersama, ketika kita berhasil dengan achievement yang ada, dan kita bermanfaat pada orang lain, otomatis itu nanti posisi kita, gaji kita otomatis akan mengikuti. Gitu ya. Nah, kolaborasi, permasalahan kolaborasi yang ada memang adalah unsustainable, sebenarnya unsustainability. Inilah yang permasalahan sekarang gitu loh. Jadi, dan yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran itu yang sangat penting sekali, gitu ya. Kita maju secara bersama itu butuh sebuah kesabaran, butuh saling pengertian sebenarnya. Mungkin pertamanya, ya, permasalahan pertamanya mungkin ketika kita bekerja sama, mencoba bersama, pertama ada gap, pertama ada perbedaan culture. Mungkin pertama merasa minder, ya, low self esteem ini, merasa minder, ya, atau misalkan ada like dan dislike-nya, itu pasti ada. Dan di awalnya itulah yang kita butuhkan dengan kesabaran. Mungkin butuh waktu 2 tahun, 3 tahun untuk hal itu. Tetapi ketika kita bisa, mungkin karena itu tadi saya sebutkan kenapa kita pertama berawal dari sebuah joint research ataupun joint publication atau misalkan dengan kata-kata joint apapun, itu no problem. Itu kita menguji untuk kesabaran kita saling mengetahui dahulu. Dan yang terpenting lagi bagaimana kita bisa melewati fase kesabaran itu sendiri, fase joint itu sendiri. Dan kita berusaha untuk maju ke arah collaboration ataupun ke co-creation itu sendiri, gitu ya. Nah, ini yang poin-poin yang sangat penting sekali kalau menurut saya. Nah, peran diaspora saya garis bawahi lagi. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah devote untuk collaboration itu sendiri. Selain yang terpenting itu sendiri adalah kita juga tetap mengasah kemampuan kita, kapasitas kita, kapabilitas kita, otoritas kita yang kita punyai, gitu loh. Bukan berarti otoritas ini dalam hal ini kita mengejar posisi, bukan. Tapi dengan otoritas yang kita punyai, dengan otoritas yang meningkat, otomatis kita punya sebuah independensi yang lebih, gitu ya. Jadi inilah yang kita harapkan dari diaspora, sehingga diaspora ini juga akhirnya bisa memfasilitasi rekan-rekan yang ada di Indonesia dengan lebih independen lagi, gitu ya. Ini ada beberapa poin, tapi saya ini saja, saya lewati saja. Silahkan nanti kalau misalkan slide-nya mungkin bisa saya bagi nanti. Nah, ini untuk online kelas di Jepang, saya hanya cerita secara singkat saja, mungkin nanti dari rekan-rekan diaspora yang lain bisa share terkait dengan online kelas yang ada di negaranya masing-masing ya. Dalam hal ini, Jepang itu sifatnya berhati-hati sekali. Ya. Seperti tadi saya sebutkan, Jepang tidak mengadakan masif tes untuk COVID-19. Gitu ya. Permasalahan di sini adalah orang Jepang itu saling menjaga. Orang Jepang saling menjaga dalam hal ini. Mereka sangat hati-hati ketika mereka mengambil sebuah keputusan. Gitu ya. Nah, ini yang ketika kita mengambil keputusan, kita berusaha agar tidak terjadi fluktuasi, tidak terjadi perubahan lagi ke depannya. Nah, ini cuman memang ada sebuah permasalahan, memang ada sebuah barrier yang muncul atau challenging point yang muncul setelah ini, gitu ya. Terkait dengan online class di Jepang ini memang kita sangat berhati-hati sekali. Karena online class itu nanti hubungan pentingnya atau hubungan utamanya adalah terkait dengan hak mahasiswa atau misalkan hak anak didik untuk mendapatkan kesempatan belajar seoptimal mungkin. Lah inilah definisi inilah yang sangat yang sangat penting sekali, dan ini yang menjadi sebuah tantangan sebenarnya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak universitas di Jepang juga tidak mengadakan simultaneous atau bidirectional, ya, mengadakan secara Zoom, secara online, itu tidak. Ada beberapa kampus yang akhirnya on demand, ya, yang merekam terlebih dahulu seperti diadakan MOOCs, ya, Massive Open Education itu. Nah, setelah itu ketika karena permasalahan di sini adalah ketika kita mengadakan online itu harus ada sebuah interaktif, ada interaksi yang bidirectional, simultaneous, dan itu bisa dilakukan dalam waktu 30 menit atau misalkan dalam waktu 1 jam, sedangkan penyampaian materi itu bisa dilakukan di waktu yang lain. Nah, ini komitmen ini sangat penting sekali, karena apa? Beberapa kampus yang memang tidak bisa menjamin bahwa ketika ada satu mahasiswa yang tidak punya komputer, ada satu mahasiswa yang ada barrier terkait dengan datanya, gitu ya, terkait dengan akses data atau misalkan dengan kuota datanya, itu otomatis itu sudah menjadi sebuah tantangan.
pelajaran online waktu itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, jadi seperti kampus kita di Tokyo University, karena kita concern terkait dengan hal itu, dari awal kita sudah state. Ketika ada mahasiswa yang membutuhkan, mereka tidak punya komputer, atau misalkan komputernya tidak memenuhi standar misalkan, atau mereka ada masalah, otomatis dari awal kita sediakan, kita pinjamkan. Sama juga ketika mereka berhadapan dengan data, kita sediakan dengan WiFi, kita sediakan dengan tambahan kuota ataupun yang lain. Nah, inilah komitmen yang setiap kampus pasti akan mencikapinya dengan hal yang berbeda. Nah, ini yang kita sebut juga, setiap kampus, karena kampus di Jepang ini notabene adalah independence ya, semuanya bebas untuk menentukan sendiri-sendiri. Kita punya restriction index terkait dengan COVID-19 ini, kita punya hingga 5 restriction index ya. Saat ini posisinya adalah 2, di mana hanya beberapa orang saja aktivitas pada dasarnya hanya 20% yang boleh masuk ke kampus. Nah, ini mungkin nanti akan saya bisa dilihat di slide yang mungkin nanti bisa di-share lebih lanjut ya, bagaimana support dari universitas yang diberikan kepada mahasiswa, setiap mahasiswa seperti apa, baik itu dari segi funding ataupun dari segi yang spirit ataupun misalkan bukan non barang. Nah, ini roadmap untuk reopen the university juga kita sudah menentukan atau memproyeksikan. Ya, pada dasarnya sekarang kita memasuki di sini ya, kita 1 week setelah pembukaan state of emergency. Nah, kita untuk riset sendiri pada dasarnya kita mengkonten atau meminimalisir hingga kapasitas 20%. Sedangkan 3 minggu yang akan datang kita ke 30%. At least 2 minggu setelah ini 30% aktivitas, kita menyebutnya dengan condition dengan with corona. Dan kita menargetkan aktivitas 50%, dan yang terakhir adalah ini tergantung dengan vaksin yang kita temukan, yang akan kita temukan nantinya, yang kita memproyeksikan dalam waktu 6 bulan hingga 2 tahun, ya kita bersabar dengan kapasitas riset atau kapasitas kampus yang 50%, aktivitas yang 50%, dan kita akan membuka lagi itu setelah nanti vaksin ditemukan. Yang kita berharap dalam waktu 6 bulan hingga 2 tahun yang akan datang, hal itu bisa ditemukan. Dan kita mencoba untuk membuka lagi hingga kapasitas atau aktivitas 80 hingga 100%. Mas Ajis. Nanti bisa saya share lagi. Ini beberapa riset juga